Selamat malam saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kembali lagi dalam program Renungan Santosa Asih Ministry. Pada malam ini, puji syukur kita dapat kembali mendengarkan renungan ini. Sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada malam ini Tuhan. Kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam renungan ini. Biar Engkau berkati setiap kami Tuhan yang mendengar. Kau berikan pemulihan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan dapat kami mengerti tentang arti dari kebenaran firman-Mu ini. Ingin dapat memahaminya dengan baik. Kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam ini saya akan mengambil renungan kita yang terambil dalam Yakobus 4 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga mau menghakimi sesama manusia? Saudara-saudari kasih Tuhan, di sini kita diperingatkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, bagaimana di renungan ini bahwa Yakobus memperingati bagaimana orang-orang yang banyakkan memfitnah orang lain dan menghakimi orang lain. Nah, di sini bahwa Yakobus menegur mereka agar apa yang mereka lakukan itu mereka tahu bahwa itu salah, dan bahwa apa yang mereka lakukan itu mengambil hak daripada Tuhan yang memiliki hukum. Bagaimana orang-orang sudah mengambil hak Tuhan untuk menghakimi orang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan janganlah kamu saling memfitnah. Dalam kata fitnah yaitu bahwa fitnah adalah ketika orang yang sudah mengalami suatu iri hati dalam kehidupannya terhadap orang lain, maka orang tersebut akan memfitnah orang lain. Dan bisa jadi juga dia akan menjatuhkan orang lain agar terlihat dirinya yang paling benar, dan bagaimana ia menyombongkan kehidupannya untuk memfitnah orang lain dan merendahkan orang lain. Nah, di teks selanjutnya juga dikatakan bahwa barang siapa menghakimi saudaranya dan memfitnah, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum. Nah, di sini katakan jelas bahwa orang-orang yang menghakimi saudaranya, sesamanya, dan dia yang fitnah orang lain, bahwa di sini dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak menuruti hukum. Bagaimana Tuhan yang membuat hukum, yang dapat menghakimi, yang memiliki hukum tersebut, dan orang-orang yang menghakimi ini tidak menuruti hukum tersebut. Nah, saudara, diingatkan bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus tahu siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita merugikan orang lain, kita menghakimi orang lain, kita memfitnah, kita mencela mereka, kita menyakiti hati mereka. Bahwa di sini katakan bahwa kita bukanlah penurut hukum. Nah, di ayat ini juga dijelaskan bahwa ada ketika kita memiliki suatu permasalahan, di setiap perikop tersebut pasti ada penyelesaiannya. Dan kita lihat penyelesaian di ayat yang ke-12, yaitu hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yaitu Dia yang membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, di
sini katakan jelas bagaimana penyelesaiannya adalah hanya ada satu yang pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Di sini bahwa dikatakan bagaimana hukum dan hakim itu dimiliki oleh Allah sendiri. Dia yang memilikinya, Dia yang menciptakan kita. Jadi di sini penyelesaiannya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghakimi atau menghukum orang lain, tetapi Tuhanlah yang dapat menghukum mereka dan membinasakan. Sehingga dikatakan bahwa siapakah engkau dapat menghakimi orang lain? Siapa engkau dapat menghakimi sesamamu? Bagaimana Tuhan telah mengingatkan ketika kita memiliki suatu kehidupan yang menjadi sorotan bagi orang lain, maka janganlah kita menghakimi, janganlah kita melihat atau memandang rendah orang tersebut, tapi haruslah kita dengan rendah hati dan memberikan suatu teladan yang baik bagi orang tersebut. Jadi kita memfitnah untuk menyembuhkan kehidupan kita dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan, kesimpulannya bahwa ketika kita menjadi orang yang segambar dan serupa Allah, bagaimana kita harus tetap menjadi teladan dan jangan menghakimi atau memfitnah orang lain, karena kita hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa dapat menghakimi atau menghukum orang lain. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami hikmat biar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan, merenungkannya dengan baik, dan kami dapat mengubah kehidupan kami yang dulunya kami mungkin suka menghakimi, suka memfitnah orang lain, atau tindakan-tindakan yang berlebihan yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Kau hapuskanlah itu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau ubahkanlah, Kau pulihkanlah hidup kami ya Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama-Mu. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, jika saudara-saudari yang ada pergumulan doa atau memiliki sebuah masalah, saudara-saudari dapat menuliskan dalam komentar di bawah tersebut agar kami dapat membantu dengan doa dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.